Assalamualaikum, hai teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mochi Pink Movie. Kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film dengan judul Aftermath 2021. Yang menurut aku, film ini super menegangkan dan keren banget. Dan endingnya tentu tidak akan bisa ditebak begitu saja. Pastikan kalian menonton hingga akhir biar tidak penasaran ya. Tidak berlama-lama, yuk kita mulai filmnya. Film ini bermula dari sebuah panggilan dari seorang wanita kepada 911 atau 911 yang meminta pertolongan sambil menangis. Kemudian terdengar suara tembakan dan semua menjadi hening. Scene kemudian berpindah kepada tim pembersih yang berjumlah 3 orang yang sedang membersihkan noda darah sisa pembunuhan dan bunuh diri di dinding dan juga di karpet di sebuah rumah besar. Ternyata itu adalah milik wanita yang menelpon 911 atau 911 tadi malam. Setelah semua selesai, semua tim segera membereskan sisanya dan pergi. Di tempat lain, terlihat seorang wanita cantik bernama Natalie sedang menata baju. Dan tidak lama kemudian, adik Natalie menelpon yang mengabarkan bahwa ada investor yang setuju untuk mendanai pembukaan toko baju yang Natalie idam-idamkan. Setelah itu, Natalie berjalan pulang dan bertemu dengan suaminya Kevin yang rupanya adalah ketua tim yang tadi sedang membersihkan noda darah di sebuah rumah bekas pembunuhan dan bunuh diri. Malam harinya saat bersantai di rumah dan saat sedang bersiap-siap untuk bercocok tanam, tiba-tiba Kevin berhenti dan tidak melanjutkan kegiatan seru mereka. Ternyata hal itu disebabkan karena Natalie pernah selingkuh dan membuat Kevin menjadi mati rasa akan hubungan seks mereka. Mereka berdua sering mengunjungi konsultan pernikahan untuk berkonsultasi dan mereka dianjurkan untuk pindah ke lingkungan baru dan merefresh kehidupan pernikahan mereka. Kevin pun memutuskan ingin membeli rumah bekas pembunuhan dan bunuh diri yang sempat dia bersihkan. Natalie awalnya menolak karena dia tidak mau tinggal di rumah menyeramkan itu. Hingga akhirnya mereka pun bertengkar. Dan seperti biasa, Natalie mengalah dan menyetujui pembelian rumah itu dengan syarat Kevin harus kembali kuliah. Esoknya mereka bertemu dengan adik dari pemilik rumah, melihat-lihat rumah besar itu dan mereka senang sekali. Karena rumah ini sangat besar, luas, dan modern. Suami sang adik terlihat tidak begitu suka ketika rumah itu dijual. Hari pindahan pun berjalan dengan lancar. Danny, adik dari Natalie, tampak tidak begitu suka dengan rumah itu. Hingga akhirnya Odie, anjing milik Natalie, terus menggonggong ke arah lemari yang ada di bawah tangga. Setelah Natalie dan Danny mengecek pintu itu, tidak ada hal yang aneh. Hanya lemari biasa dengan bekas cakaran di pojok lemari. Malam pertama di rumah baru, Odie menarik-narik selimut Kevin dan Natalie meminta untuk buang air. Akhirnya, Kevin yang menemani Odie untuk buang air di lantai 1. Terlihat pengatur suhu ruangan tiba-tiba terus turun dengan sendirinya. Lalu setibanya di tangga, Odie tidak mau menaiki tangga. Kevin menyuruh Odie naik, tapi anjing itu tetap diam di tengah-tengah tangga. Tiba-tiba sekelebat bayangan hitam melewat dengan cepat di belakang Kevin yang tampak tidak menyadari hal itu. Setelah Kevin menaikkan suhu pendingin ruangan, dia pun tertidur. Keesokan harinya saat akan berangkat untuk bertemu investor tokonya yang bernama Anne, Natalie melihat sebuah truk yang terparkir tepat di depan rumah mereka. Tanpa curiga, Natalie tetap pergi dan bertemu atasannya yang sangat menyukai baju rancangan yang dibuatnya. Di tempat lain, Kevin mulai ke kampus lagi untuk melanjutkan kuliahnya yang sempat tertunda. Dan di sanalah dia bertemu kembali dengan teman lamanya yang bernama Avery dan mereka menjadi satu kelompok dalam tugas kuliah. Malamnya, Kevin memberikan kejutan romantis di ruang tamu mereka untuk Natalie. Hal itu untuk memberikan semangat kepada Natalie karena telah berhasil mendapatkan proyek yang dia impi-impikan. Dan dengan suasana romantis, lingkungan baru, akhirnya mereka berhasil bercocok tanam tanpa trauma sama sekali setelah sekian lama. Tengah malam, Natalie tiba-tiba terbangun karena kedinginan. Dia pun melihat pengatur suhu yang kembali turun dengan sendirinya. Di dapur saat sedang minum, tiba-tiba terdengar musik dari arah ruang tamu. Natalie pergi untuk mengeceknya dan tidak ada siapapun di sana. Di keheningan malam itu,
tiba-tiba ada suara-suara aneh dari arah lemari bawah tangga. Setelah dicek, tidak ada yang aneh. Natalie menutup kembali lemari itu dan beranjak pergi. Saat menoleh ke arah lemari, pintu itu tiba-tiba kembali terbuka dengan sendirinya. Esoknya saat Natalie sedang mandi dan begitu selesai, di kaca kamar mandi tertulis "Hi Beautiful". Dia pun tersipu malu dan merasa senang. Saat menanyakan kepada David tentang tulisan itu, David kebingungan tentang apa yang dimaksud Natalie, karena David merasa dia tidak pernah menulis apapun di kaca itu. Siang harinya Natalie bermain lempar bola bersama Odie sambil berbincang-bincang melalui telepon dengan Danny. Tiba-tiba bola itu masuk ke bawah tempat tidur dan Nat tidak bisa mengambilnya. Saat Natalie mengambil sapu untuk meraih bola, tiba-tiba bola sudah berada di atas kasur. Natalie merasa sangat aneh dan kebingungan. Di malam harinya, Kevin masih mengerjakan tugas kelompok di rumah Avery, sementara Natalie seorang diri di rumah. Natalie terbangun karena kedinginan. Saat melihat ke arah pintu, dia melihat sebuah lengan laki-laki seperti sedang merangkak. Natalie kaget dan mengambil HP-nya. Saat melihat ke arah pintu untuk yang kedua kalinya, lengan itu telah menghilang. Natalie yang penasaran tapi juga takut pelan-pelan mendekati pintu. Tiba-tiba sebuah tangan telah membekap mulutnya dari arah belakang dan semua menjadi gelap. Saat Kevin pulang dan tiba di rumah, dia membangunkan Natalie yang tertidur di sofa. Saat itulah Natalie berusaha menjelaskan bahwa dia merasa ada orang lain di rumah itu. Dan tentu Kevin tidak percaya ucapan Natalie sama sekali. Kevin mengira Natalie hanya berhalusinasi akibat stres. Dan di suatu malam, saat Natalie dan Kevin sedang berada di luar, Natalie menyuruh Danny untuk datang ke rumah dan memberi makan Odie, anjing mereka. Danny berkeliling di rumah yang sepi dan temaram itu. Tiba-tiba Odie menggonggong ke arah lemari bawah tangga. Mendengar itu, Danny pun turun untuk mencari Odie. Dan rupanya Danny mulai diteror oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan akhirnya dia ditarik masuk ke dalam sebuah lemari dan tidak pernah keluar. Sejak hari itu, Natalie tidak pernah bertemu lagi dengan Danny dan mengira Danny tidak pernah datang ke rumah mereka. Kejadian aneh masih berlanjut. Tiba-tiba mobil mereka dibakar oleh seseorang yang tidak dikenal. Esoknya mereka pun melapor kepada polisi atas penyerangan itu. Karena merasakan keanehan yang sangat banyak di rumah itu, akhirnya Natalie mengunjungi adik pemilik rumah barunya. Dia bertanya tentang kejadian pembunuhan dan bunuh diri yang dilakukan oleh kakaknya. Si adik menceritakan bahwa kakaknya tidak mungkin membunuh istrinya sendiri. Mereka saling cinta meski sama-sama selingkuh. Sementara itu, Kevin mengajak Odie bermain ke lapangan sambil bercerita kepada Avery tentang masalah yang dia hadapi. Tiba-tiba, Odie roboh dan Kevin segera membawanya ke rumah sakit hewan. Dokter hewan mengatakan bahwa Odie sekarat karena memakan racun yang sangat kuat. Natalie dan Kevin harus kehilangan anjing mereka. Di malam selanjutnya, teror terus terjadi. Saat itu, Natalie sedang sendirian di rumah. Saat melihat HP-nya, dia melihat-lihat galeri HP. Dia begitu kaget karena seperti melihat foto-fotonya sendiri saat sedang tertidur dan seperti sedang diambil dari berbagai angle. Lalu musik di ruang tamu tiba-tiba menyala sendiri. Natalie mulai ketakutan dan berlari ke arah kamarnya. Saat itu dia mendengar suara yang sangat berisik. Sambil menangis, dia menelpon 911 untuk meminta bantuan. Natalie melihat bayangan pria kurus di dalam kamarnya. Dia mencoba berlari ke arah luar, tapi pintu kamarnya tiba-tiba terhalang oleh lemari. Di waktu yang bersamaan, Kevin pun tiba di rumah dan memanggil-manggil Natalie, tapi tidak ada jawaban. Sementara itu, Natalie yang ketakutan di lantai atas segera berlari ke balkon kamar. Tiba-tiba, dia didorong oleh buah tangan dan terjatuh ke arah kolam renang. Polisi pun segera datang dan memeriksa rumah mereka, tapi tidak ditemukan apapun. Natalie dan Kevin bertengkar karena Kevin tidak percaya apa yang dikatakan oleh Natalie dan mengira itu adalah ulah Nick, mantan selingkuhan Natalie. Pertengkaran pun terus terjadi antara Kevin dan Natalie. Mereka sudah tidak saling percaya satu sama lain. Hingga akhirnya Kevin jatuh pingsan. Saat diperiksa, Kevin keracunan zat mematikan yang dia konsumsi secara perlahan dan Natalie dicurigai polisi akan hal itu.
Atas semua kejadian aneh yang semakin sering terjadi, Natalie mengeluarkan sebuah handycam dan menyembunyikannya di dalam kamar dalam keadaan menyala. Keadaan hubungan Natalie dan Kevin semakin tidak baik-baik saja. Akhirnya Natalie meminta mereka untuk berpisah sementara. Paginya saat Kevin kuliah, dia mendapatkan pesan dari Natalie bahwa dia tidak usah pulang ke rumah malam ini. Kevin terlihat kecewa. Sementara Natalie di dalam rumah mencoba untuk bersantai sambil minum wine. Akhirnya dia tertidur dan waktu sudah malam hari. Natalie mencoba menelpon Kevin dan meminta maaf dan meminta Kevin untuk segera pulang ke rumah. Ned pun berendam sambil menunggu Kevin. Kemudian Kevin menelpon dan mengatakan bahwa dia akan segera pulang. Kevin sempat mengirimkan pesan yang Natalie kirimkan. Natalie begitu kaget dan curiga karena dia tidak pernah mengirimkan pesan tersebut kepada Kevin. Karena penasaran, Natalie segera mengambil handycam yang dia sembunyikan dan mengeceknya di ruang tamu. Natalie begitu syok melihat hasil rekaman di pagi itu. Tampak seorang laki-laki kurus keluar dari bawah tempat tidur mereka dan menulis sesuatu di HP Natalie saat dia masih tidur. Tanpa Natalie sadari, dari arah belakang lemari bawah tangga, tampak jari-jari berkuku hitam keluar secara perlahan dan segera menyerang Natalie yang masih terlihat syok. Natalie terbangun dalam keadaan terikat di sebuah ruangan yang tidak dia kenali. Dia melihat berbagai foto tertempel di dinding ruangan. Ada foto-foto Erin dan suaminya Jay, pemilik rumah pertama, serta ada foto Erin dan selingkuhannya. Lalu ada foto mayat Erin juga suaminya, dan terakhir ada foto-foto Natalie dan Kevin. Natalie mulai panik dan menangis berusaha melepaskan ikatannya. Tidak lama, akhirnya Ned bertemu dengan sosok laki-laki kurus yang selama ini menerornya. Dia terlihat mirip seperti selingkuhan Erin, dan rupanya benar, dia adalah selingkuhan Erin. Erin sengaja membawanya ke rumah itu agar dia bisa selalu bersama selingkuhannya. Namun pada akhirnya Erin tetap memilih suaminya Jay. Dan tidak lama dia melihat di CCTV bahwa Kevin sudah tiba di rumah. Pria ini terlihat tidak senang dan terlihat akan menangkap Kevin juga. Natalie tidak berdaya dan terus menangis. Kevin yang tidak menyadari tentang bahaya yang mengintai segera masuk ke kamar mandi dan mencari istrinya. Dia melihat seseorang di tempat tidur. Kevin segera mendekatinya mengira itu adalah Natalie. Kevin sangat kaget saat itu karena yang ada di tempat tidur adalah Danny, adik iparnya yang telah tewas. Di bawah tanah, Natalie berusaha melepaskan diri dan berhasil. Saat itu juga dia berteriak sangat keras memanggil nama Kevin. Kevin tersadar dan langsung diserang oleh pria misterius. Mereka pun berkelahi dan Kevin kalah. Akhirnya Natalie berhasil keluar dari ruangan tersembunyi dan berlari ke arah ruang kerjanya dan bersembunyi di sana. Akan tetapi, pria ini berhasil menemukannya dan berusaha mencekik Natalie. Natalie terus memberontak dan berusaha melepaskan diri, tetapi pria misterius ini begitu kuat. Natalie kembali dicekik dan Kevin pun tiba-tiba datang dan menyelamatkan Natalie. Dan pria ini pun roboh setelah terkena tusukan pisau dari Natalie. Kengerian berakhir dengan Kevin terus meminta maaf dan mengatakan sangat mencintai Natalie. 1 bulan kemudian mereka pun pindah dari rumah tersebut dan film pun berakhir. Nah, gimana? Seru banget kan filmnya? Film ini tidak dapat ditebak dan super menegangkan. Untunglah film ini berakhir happy ending ya teman-teman. Dan akhirnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Dan tidak lupa aku minta maaf jika ada salah-salah kata saat pembuatan video ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum dan bye-bye.